Assalamualaikum teman-teman. Ayo belajar bareng lagi sama aku di RNM Channel. Aku mau bahas tentang PPI, ini udah part ketiga. Tapi sebelum ke pembahasan materi, ada baiknya yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu agar aku semakin semangat untuk membuat konten terbaru. Oke guys, yuk kita mulai pembahasan materi kita. Materi PPI kali ini ialah tentang alat pelindung diri atau yang sering disingkat dengan APD. Alat pelindung diri atau APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisik, kimia, biologi, atau bahan infeksius. APD itu sendiri terdiri dari sarung tangan, masker, pelindung mata atau goggle, perisai atau pelindung wajah, kap penutup kepala, gaun pelindung atau apron, dan sandal atau sepatu tertutup atau sepatu boot. Tujuan pemakaian APD ialah untuk melindungi kulit dan membran mukosa dari risiko pajanan darah, cairan tubuh, sekret, ekskreta, kulit yang tidak utuh, dan selaput, lendir dari pasien ke petugas, dan sebaliknya. Lanjut, indikasi pemakaian APD. Jika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh, atau kemungkinan pasien terkontaminasi dari petugas. Ini adalah gambar alat pelindung diri. Yuk kita bahas satu persatu jenis-jenis dari APD. Yang pertama ada sarung tangan. Terdapat 3 jenis sarung tangan, yaitu 1. Sarung tangan bedah steril, dipakai sewaktu melakukan tindakan invasif atau pembedahan. Yang kedua ada sarung tangan pemeriksaan atau bersih, dipakai untuk melindungi petugas pemberi pelayanan kesehatan sewaktu melakukan pemeriksaan atau pekerjaan rutin. Dan jenis yang ketiga ada sarung tangan rumah tangga, dipakai sewaktu memproses peralatan, menangani bahan-bahan terkontaminasi, dan sewaktu membersihkan permukaan yang terkontaminasi. Umumnya, sarung tangan bedah terbuat dari bahan lateks karena elastis, sensitif, dan tahan lama serta dapat disesuaikan dengan ukuran tangan. Bagi mereka yang alergi terhadap lateks, tersedia dari bahan sintetik yang menyerupai lateks disebut nitril. Terdapat sediaan dari bahan sintetis yang lebih murah dari lateks, yaitu disebut vinil, tetapi sayangnya tidak elastis, ketat dipakai, dan mudah robek. Sedangkan sarung tangan rumah tangga terbuat dari karet tebal, tidak fleksibel dan sensitif, tetapi memberikan perlindungan maksimum sebagai pelindung pembatas. Jenis APD yang kedua yaitu masker. Masker digunakan untuk melindungi wajah dan membran mukosa mulut dari cipratan darah dan cairan tubuh dari pasien atau perlindungan udara yang kotor, dan melindungi pasien atau permukaan lingkungan udara dari petugas pada saat batuk atau bersin. Masker yang digunakan harus menutupi hidung dan mulut serta melakukan fit test atau penekanan di bagian hidung. Terdapat 3 jenis masker. Yang pertama ada masker bedah. Ini fungsinya untuk tindakan bedah atau mencegah penularan melalui droplet. Kemudian yang kedua ada masker respiratorik. Ini untuk mencegah penularan melalui airborne. Dan yang ketiga ada masker rumah tangga, digunakan di bagian gizi atau dapur. Jenis APD yang ketiga ada gaun pelindung. Gaun pelindung digunakan untuk melindungi baju petugas dari kemungkinan paparan atau percikan darah atau cairan tubuh, sekresi, ekskresi, atau melindungi pasien dari paparan pakaian petugas pada tindakan steril. Lanjut jenis-jenis gaun pelindung. Ada 4. Yang pertama gaun pelindung tidak kedap air, kedua gaun pelindung kedap air, ketiga gaun steril, dan yang keempat gaun non steril.
Indikasi penggunaan gaun pelindung. Tindakan atau penanganan alat yang memungkinkan pencemaran atau kontaminasi pada pakaian petugas seperti membersihkan luka, tindakan drainase, menuangkan cairan terkontaminasi ke dalam lubang pembuangan atau WC atau toilet, menangani pasien perdarahan masif, tindakan bedah, dan perawatan gigi. Segera ganti gaun atau pakaian kerja jika terkontaminasi cairan tubuh pasien atau darah. Jenis APD yang keempat ada Google dan perisai wajah. Ingat ya, harus terpasang dengan baik dan benar agar dapat melindungi wajah dan mata. Jenis APD yang kelima ada sepatu pelindung. Jenis sepatu pelindung seperti sepatu boot atau sepatu yang menutup seluruh permukaan kaki. Lanjut, tujuan pemakaian sepatu pelindung. Melindungi kaki petugas dari tumpahan atau percikan darah atau cairan tubuh lainnya, dan mencegah dari kemungkinan tusukan benda tajam atau kejatuhan alat kesehatan. Dan perlu diingat, sepatu tidak boleh berlubang agar berfungsi optimal. Indikasi pemakaian sepatu pelindung yaitu penanganan pemulasaran jenazah, penanganan limbah, tindakan operasi, pertolongan dan tindakan persalinan, penanganan linen, pencucian peralatan di ruang gizi, dan ruang dekontaminasi CSSD. Jenis APD selanjutnya ada topi pelindung. Tujuan pemakaian topi pelindung yaitu untuk mencegah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut dan kulit kepala petugas terhadap alat-alat atau daerah steril atau membran mukosa pasien dan juga sebaliknya. Untuk melindungi kepala atau rambut petugas dari percikan darah atau cairan tubuh dari pasien. Indikasi pemakaian topi pelindung yaitu untuk tindakan operasi, pertolongan dan tindakan persalinan, tindakan insersi CVL, intubasi trakea, penghisapan lendir masif, dan pembersihan peralatan kesehatan. Setelah mempelajari jenis-jenis dari APD, kita juga harus tahu gimana sih cara yang benar untuk melepas alat pelindung diri. Nggak boleh ngasal. Yuk kita bahas. Langkah-langkah melepaskan APD. Yang pertama, lepaskan sepasang sarung tangan. Yang kedua, lakukan kebersihan tangan. Ketiga, lepaskan apron. Keempat, lepaskan perisai wajah atau Google. Kemudian langkah kelima, lepaskan gaun bagian luar. Keenam, lepaskan penutup kepala. Ketujuh, lepaskan masker. Langkah ke-8, lepaskan pelindung kaki. Dan langkah yang terakhir, lakukan kebersihan tangan kembali. Selanjutnya aku mau bahas lebih detail lagi. Yang pertama, aku mau bahas dulu cara melepas sarung tangan. Ingatlah bahwa bagian luar sarung tangan telah terkontaminasi. Pegang bagian luar sarung tangan dengan sarung tangan lainnya, kemudian lepaskan. Pegang sarung tangan yang telah dilepas dengan menggunakan tangan yang masih menggunakan sarung tangan. Kemudian, selipkan jari tangan yang sudah tidak memakai sarung tangan di bawah sarung tangan yang belum dilepas di pergelangan tangan. Lanjut, lepaskan sarung tangan di atas sarung tangan pertama dan lepaskan sarung tangan di tempat limbah infeksius. Teman-teman bisa perhatikan gambar ini, gambar melepaskan sarung tangan yang benar. Lanjut, melepas Google atau perisai wajah. Ingatlah bahwa bagian luar Google atau perisai wajah telah terkontaminasi. Untuk melepasnya, pegang karet atau gagang Google. Kemudian, letakkan di wadah yang telah disediakan untuk diproses ulang atau dalam tempat limbah infeksius. Ini adalah gambar cara melepaskan Google atau perisai wajah. Lanjut, melepas gaun pelindung. Ingatlah bahwa bagian depan gaun dan lengan gaun pelindung telah terkontaminasi. Lepas tali pengikat gaun, kemudian tarik dari leher dan bahu dengan memegang bagian dalam gaun pelindung. Setelah itu, balik gaun pelindung.
Lipat atau gulung menjadi gulungan dan letakkan di wadah yang telah disediakan untuk diproses ulang atau buang di tempat limbah infeksius. Oke, ini adalah gambar cara melepas gaun pelindung. Oke, kita lanjut di cara melepas masker. Ingatlah bahwa bagian depan masker telah terkontaminasi. Jangan disentuh. Lepaskan tali bagian bawah dan kemudian tali atau karet bagian atas. Kemudian buang ke tempat limbah infeksius. Dan ini adalah versi gambarnya. Udah selesai pembahasan materi kita tentang PPI yang fokus di alat pelindung diri. Dan sebagai penutup, seperti biasa, aku mau bacain salah satu kata bijak. Keberhasilan itu tidak instan. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dibutuhkan waktu dan proses belajar. Oke, tetap semangat!